yayasan keluarga besar Kiai Dahlan. Dalam hal ini yang mengelola salah satu aset yayasan, salah satunya ini dan satunya lagi adalah di Padepokan. Jadi ada dua lembaga hukum yang merawat peninggalan Kiai. Enggak, satu lembaga hukum, tapi asetnya ada dua. Di sini dan di Padepokan. Oh, di rumah asli ini, rumah induk dan Padepokan. Yang Padepokan itu sepengetahuan saya adalah hadiah dari pemerintah Republik Indonesia. Dari Bung Karno. Dan jangan lupa, menurut data-data kami, Bung Karno adalah murid Muhammadiyah. Dan saat ini saya sebagai ketua Daram Jatim, Dai Rantau Minang Jatim. Juga saya tentu aktivis Muhammadiyah, saya juga membantu di Dewan Dakwah Islam Indonesia dan di Yayasan Perbandingan Agama Abdullah Wasean Foundation, KNAP dan lain-lainnya. Nah, sepengetahuan kami, insya Allah Muhammad Hatta, pahlawan besar kita, di usia belasan tahun, sampai 20 tahun sudah ikut Kongres Pemuda Muhammadiyah di Sumatera. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan juga mempunyai murid-murid yang luar biasa tentunya. Di antara mungkin yang insya Allah yang paling terkenal adalah Ustadz Jenderal Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman. Kemudian Pak Harto juga mengaku sebagai kader Muhammadiyah. Beliau dulu di HW. Betul, Hizbul Wafan. Kemudian juga, nah saya berperan sebagai Kiai Haji Muhammad Suja di film Nyai Ahmad Dahlan, film Nyai Ahmad Dahlan the movie. Produsernya ini Buradun ini, produsernya. Waktu itu saya malam-malam dihubungi sama Mbak Diah ini, Mas mau main film nggak? Oh, kalau main film saya nggak mau kalau bukan Islami. Nggak film Islami gitu loh. Apa? Kayak Ahmad Dahlan. Oh bagus, saya jadi apa? Ya kalau bisa nanti jadi kiai. Saya masa pantas. Ya tapi syaratnya harus lebih kurus sedikit. 8 kilo. Kemudian harus lebih putih. Lebih hitam. Maka saya berjemur, diet sampai menjelang waktu syuting cuma bisa turun 3 kilo. Udah berjemur cuma bisa coklat kayak itu. Saya nggak enak hati, tapi qadarullah Allah mengatur ada yang lebih pantas daripada saya, yakni adalah saudara jauh saya sendiri dari Bukit Tinggi, yakni David Khalik. Kalau David nonton ini, Assalamualaikum David. Aku mencintai karena Allah, ya akhi karim. Ya. David sama saya, David Khalik sudah kenal dari zaman kecil. Jadi David SD, saya SMP. Udah zaman kecil udah main-main bareng gitu ya. Mendiang ayahnya yakni Om Rahim Khalik rahimahullah bersahabat dengan keluarga kami. Ya, jadi waktu syuting di Jogja ini ya ketawa-ketawa aja, rangkul-rangkulan. Dulur aja nih. Nah, kemudian ini yang penting mungkin. Filmnya Nyai Ahmad Dahlan itu adalah ini ya, untuk semua sejarawan, orang muslim dan khususnya kader Muhammadiyah, itu adalah film paling akurat. Ya, insyaallah. Tentang kehidupan keislaman zaman dulu, wabil khusus ke Muhammadiyahan dan sejarah bangsa. Karena di situ ya kita lihat, Muhammad Suja, Kiai Haji Muhammad Suja itu adalah pendiri Persaudaraan Haji Indonesia, kemudian PKU Muhammadiyah, kemudian peletak organisasi kemuhammadiyahan. Jangan lupa beliau punya adik yang terkenal yakni Ki Bagus Hadikusumo. Dan di film itu Ki Bagus Hadikusumo diperankan oleh Rendra Sutan Bagindo Jais yang gelarnya pangerannya adalah Kiai Kanjeng Pangeran Haryo Wiroyudo, menantu Paku Alam, dan sekarang jadi kayak adik sama saya gitu. Kemudian ada lagi Ki Kasman Singodebejo, Ki Ibrahim yang kemudian menjadi pengganti dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Ki Ahmad Sangidu yang menjadi penghulu Keraton Yogyakarta. Jadi dari dulu memang hubungan Keraton Yogyakarta dan keraton-keraton se-Jawa ini dekat dengan keluarga Ahmad Dahlan. Dan jangan lupa keluarga Ahmad Dahlan ini sah adalah keturunan langsung dari Wali Songo. Jalurnya nasabnya insya Allah dari Maulana Malik Ibrahim, kemudian dari mana? Belok kemana lagi? Kira-kira dari Maulana Malik Ibrahim ke mana lagi tuh? Ke Ki Ageng Gribek. Terus? Jadi Maulana Malik Ibrahim, terus Andayaningrat, terus kemudian Ki Ageng Gribek, terus Ki Ageng Gribek kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Yang ke Ki Ageng Gribek yang keempat ini kan menantunya Sultan Agung Hamengkubuwono. Terus ya itu baru
Ki Demang Juran-Juran, Tapisan, Kapindo, Kiai Ilyas, Kiai Murtaldo, Kiai Sulaiman, Kiai Abu Bakar dan Kiai Dahlan. Alhamdulillah. Nggak tahu gimana. Kalau katanya dilihat-lihat silsilah, katanya hubungan sama saya, tapi saya belum pernah meneliti. Karena kami katanya dari sama Maulana Malik Ibrahim juga, ya, kan kemana-mana itu. Sunan Giri itu kan, Kiai Dahlan juga ada dari Sunan Girinya. Saya juga, Jatinom ya. Saya juga katanya dari betul Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Giri, Ampel, jelas dari nenek saya itu dari Giri. Kemudian belok sedikit ke Kalijogo saya, tapi di atas itu Brawijaya 5 segala macam. Nanti yang tahu itu paman saya itu. Gitu. Nah, ini juga buat saya punya kepentingan juga napaktilah seluhur. Tapi maaf ya, tidak boleh ada kesombongan dalam hal ini. Iya, betul. Keturunan Nabi bukan Nabi. Keturunan wali, keturunan kiai belum tentu jadi wali dan kiai. Iya, betul. Ini cuma buat kami adalah semacam malu lah kalau misalnya melenceng. Dan ini Allah tidak pernah membuat sesuatu dengan tidak sengaja. Pasti Allah ada rencana besar. Allah menakdirkan mungkin kami dari keturunan yang kata orang ya begitu-begitu dipuja, tapi kami sama saja manusia biasa. Dan yang buruk ya buruk, yang benar ya benar. Nasab ini tidak berpengaruh dalam Islam, tetapi memang potensi kebaikan ada. Tinggal bagaimana menjaganya. Nah, kita atur lagi deh, coba gimana. Jadi ini kalau ini kan ruangan kelas ya, ruangan kelas ini ada pintu kecil, ini langsung ke tembus ke rumah Kiai. Oh ini silsilah ini. Silsilah saya bagus. Oh iya. Silsilah ini bagus. Ini silsilah ini dari. Coba diterangkan dulu deh. Ya ini Kiai Dahlan ini punya 4 istri. Jadi Nyai Walidah itu yang dikenal sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Dan pendiri Aisyah. Iya, pendiri Aisyah. Terus kemudian Nyai Suti Jamindianingrum ini cucu dari Sultan Hamengkubuwono ke-7. Terus ini Nyai Aisyah ini putri dari Kiai Penghulu Hof Bestur Cianjur. Ya, apa itu? Kiai Penghulu Hof Bestur itu penghulu besar ya, penghulu besar. Jadi kayak satu afdeling itu dulu ada Hof Besturnya. Jadi ada kayak pemuka agama yang paling utama gitu, Hof Bestur itu. Oke. Yang dari Kerapia yang mana? Ini Nyai Rum. Nah, ini saudara-saudara, maaf. Karena ini masalah sejarah. Sampai kami di video saya dengan Ustadz Haris dan Laura Zulkarnain Al-Maduri dan yang lain-lain para simpatisan, maaf itu ada banyak fitnah di luaran bahwa ya memang ada perbedaan antara Muhammadiyah generasi awal dengan NU generasi awal. Memang semua tetap Muslim. Tapi yang tidak pantas adalah kemudian menyamakan ansih. Dengan dalih diantaranya bahwa ada pernikahan dengan Nyai Rum dari Kerapia. Iya. Ya. Tapi yang terjadi tidak lantas, apalagi kemudian ada maaf ya karena sudah viral dan sudah kami bantah juga. Maaf, Tuhan Sewu, video kami yang membantah pernyataan dari Kiai Haji Muhammad Idrus Romli yang mengatakan dulu bahwa Muhammadiyah itu didirikan karena memakai uang para habaib. Ya, betul begitu sudah pindahannya. Juga bahwa dulu Muhammadiyah itu sebenarnya memakai fikihnya persis seperti NU, malah ikut NU, ya. Dan kemudian ya sampai ada buku kecil yang dipaparkan oleh maaf Kiai Haji Marzuki Musta'mar, itu sudah kami bantah karena buku itu pertama diantaranya bukan ditulis oleh Kiai, betul ya? Iya. Bukan, tidak jelas dan itu memakai Arab pegon. Jadi padahal Kiai sendiri kan baru saja ditemukan ada buku tulisan Kiai sendiri. Itu tentang tauhid kalau nggak salah ya. Tentang tauhid itu dan sudah memakai bahasa Melayu dan itu tulisan tahun 1921. Masya Allah. Jadi tidak mungkin terus kemudian beberapa tahun kemudian nulis pegon bahasa Jawa lagi, sedangkan pada saat itu muridnya sudah seluruh Hindia Belanda gitu. Bagaimana yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi mau mempelajari ajaran Kiai kalau bahasanya bahasa Jawa kan nggak mungkin kan? Dan pertanyaan penting saya, apakah
di buku itu kan dikatakan bahwa maaf, sesungguhnya dulu Muhammadiyah awal itu memakai hal-hal yang menjadi lazim digunakan oleh teman-teman dari NU, misalnya kunut selalu subuh, ya. Kemudian rakaat tarawihnya 23, ya. Pertanyaan kunci saya, apakah keluarga melaksanakannya sih dari turun temurun? Kalau saat ini udah kalau Jadi kata ini, Pak Haris juga nggak pernah dikenal. Gitu. enggak pernah dikenal. Nah Jadi sekarang, begini, bagaimana? kalau kunut, mengenai kunut itu Muhammadiyah itu tidak pernah melarang kunut. Ya. Ya, karena memang ada tuntunannya. Kalau kita baca HPT, Himpunan Putusan Tarjih, itu juga disebutkan bahwa kunut itu ada tuntunannya. Akan tetapi Muhammadiyah kenapa kemudian tidak melaksanakan kunut subuh saja? Karena bagi Muhammadiyah kunut itu anytime bisa. Betul. Mau kunut 5 waktu, mau Betul. duha, mau witir, Nazilah, kunut silakan. nazilah. Gitu. Ya, artinya kenapa terus kemudian tidak subuh itu tidak dilaksanakan? Itu karena hanya untuk mengajari kepada warga Muhammadiyah bahwa kunut itu tidak dikhususkan hanya subuh saja. Iya, betul. Anytime kamu mau kunut bisa. Dan pertanyaan saya, keluarga tidak melaksanakan kan? Enggak. Keluarga Ki Hajar. Enggak. Juga non sewu, keluarga kan tidak melaksanakan tarawih 23 rakaat. Tidak. 11. 11 toh? Iya, 11. Turun temurun begitu toh? Iya. Iya. Terus dari mana? Misalnya begini ya. Di antaranya Imam Malik itu mengkhususkan, Imam Malik ini kalau mencari ajaran Islam yang benar mengkhususkan apa yang jadi urf, menjadi kebiasaan di Madinah. Selain yang dari teks hadis misalnya ya, menjadi sumber fikih dan usul fikih. Nah, di Madinah itu apa menjadi kebiasaan dari penduduk Madinah. Nah, sekarang kalau kita mau mencari tahu apa ajaran Islam yang diajarkan oleh Ki Ahmad Dahlan, kita tanya keluarganya dong. Iya. Jangan lantas apa namanya Sendiri. mengklaim-klaim sendiri, ngaku-ngaku, Ya. ora isin basa Jawa niku. Kok yo tego. Jadi sebelum memang tahun 60-an itu Masjid Gede Kauman itu memang kunut dan tarawihnya 23 rakaat. Tapi Masjid Gede loh. Masjid Iya. Gede itu tidak identik dengan Muhammadiyah. Iya. Karena Masjid Gede kan milik keraton. Iya. Ya kan? Sehingga yang sebagai umumnya umat Islam yang pada saat itu gitu loh. Nah, akan tetapi kan kemudian setelah Himpunan Putusan Tarjih itu memutuskan bahwa kunut tidak hanya subuh saja. Jadi kemudian mulai diajari warga Muhammadiyah diajari untuk tidak mengutamakan mengkhususkan kunut hanya di subuh saja, sehingga tidak dilaksanakan. Itu karena apa? Kiai Pengulu Mbah Wardan di zaman itu adalah ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi yang beliau sendiri yang menemukan dalilnya, beliau sendiri yang Dan beliau keluarga. Iya, beliau betul. adalah Keluarga. menantu Yang mana? menantu dari Siti Busroh. Masya Allah. Jadi Kiai Wardan itu menantu dari Siti Busroh. Oke, lanjut. Ustaz Zahia lanjutkan. Jadi ini Nyai Walidah. Bentar. Saya tadi yang bantahan kami dapat Anda dapati di Iya. website YouTube saya ATM Abu Taqi Mesino, termasuk bantahan terhadap Kiai Haji Muhammad Idrus Romli bahwa memakai Muhammadiyah itu didirikan dengan memakai uang habaib. Seakan-akan Kiai Ahmad Dahlan itu miskin. Ya, memakai uang habaib dan mengkhianati ajaran habaib yang tadinya Ahlussunnah wal Jamaah versinya Idrus Romli menjadi Wahabi. Gitu. Nah, dulu bahkan dia mengatakan kalau kita lihat muktamarnya Muhammadiyah, itu kelihatan dari poster-posternya. Ada menurut istilah dia ada Wahabi moderat, Wahabi radikal, gitu. Nah, kalau orang Wahabi radikal itu kelihatan. Mari kita anti TBC, takhayul bid'ah khurafat. Memang semboyan Muhammadiyah dari dulu begitu, anti takhayul bid'ah khurafat. Iya. Nah,